Oke, selamat malam. Selamat malam. Dari mau berbicara, saya tuan rumah mau berbicara dan malam hari ini kita akan membicarakan tentang Manggarai Barat. Saya Lusius Tim Karya ya menyapa teman-teman semua yang sudah masuk ya mengikuti live talk di malam hari ini. Saya bersama dengan narasumber pemuda dari Desa Coal dan di malam hari ini kita akan membicarakan bagaimana pengembangan desa wisata di Manggarai ini melihat dinamika perkembangan pariwisata Labuan Bajo yang sekarang sudah dipredikatkan sebagai destinasi pariwisata super premium. Sebagaimana kita ketahui bahwa trending pariwisata kontemporer atau trending pariwisata dewasa ini adalah pariwisata berbasis masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini adalah ekowisata. Dan tentu dalam kegiatan wisata yang bertema ekowisata ini, wisatawan akan lebih cenderung mencari segala sesuatu, dalam hal ini potensi wisata yang ada di masyarakat di suatu destinasi, dan memiliki daya interaksi yang sangat tinggi sekali dengan masyarakat setempat. Dan tentunya ini akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat di suatu destinasi. Dan di malam hari ini di Mabar Bicara Studio telah hadir narasumber, seorang pemuda di Manggarai Barat yang kita banggakan tentunya. Beliau adalah putra dari Desa Coal ya, Bung Roni. Desa Coal. Selamat malam. Luar biasa, selamat malam. Bagaimana kabar? Sehat? Sehat. Luar biasa. Luar biasa. Malam ini sehat. Sehat begitu ya. Luar biasa telah meluangkan waktu ya bersama saya di malam hari ini. Saya berterima kasih karena sudah mengajak ke Mabar Podcast ini malam ini dan sungguh luar biasa sekali bisa bertemu langsung dengan Bung Lois. Saya tentunya yang lebih bangga lah ya karena seorang pemuda yang sangat energik begitu sudah berhasil mendedikasikan diri untuk komunitas ya di desa Bung Roni sendiri, yaitu Desa Coal ya, Kecamatan Kuhus. Kecamatan Kuhus. Iya. Dan Bung Roni selama ini kegiatannya adalah membentuk komunitas ya. Iya, komunitas ya, organisasi. Organisasi bisa diceritakan komunitas apa yang Bung Roni kembangkan? Jadi ini organisasi kepemudaan. Jadi ini organisasi kepemudaan di mana kita mengangkat inovasi berkaitan dengan gerakan muda dan kita memberi nama organisasi kepemudaan itu adalah Ikatan Pemuda Kreatif. Ikatan Pemuda Kreatif. Tapi berbasis pariwisata. Jadinya Ikatan Pemuda Kreatif berbasis pariwisata. Oke. Siap. Jadi di dalam Ikatan Pemuda Kreatif ini tentu kita memiliki visi misi. Jadi visi misi di mana nantinya sahabat kreatif. Jadi di dalam Ikatan Pemuda Kreatif ini kita sering memanggil teman-teman itu sahabat kreatif. Sahabat kreatif. Iya, jadi ini memotivasi teman-teman untuk bisa mengetahui bagaimanakah kreativitas itu nanti di dalam organisasi. Jadi seperti itu, Bung Les. Oke. Nah, saya melihat bahwa ada sesuatu yang membuat Bung Roni konsisten dan konsentrasinya tinggi ya, mengembangkan komunitas di desa bersama anak-anak muda yang tadi disampaikan sahabat kreatif. Sahabat kreatif. Apa yang membuat Bung Ron begitu selesai kemarin kuliah kan di Bali? Ambil prodi apa kemarin? Saya ambil prodi destinasi pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali. Oh, oke. Luar biasa begitu ya. Memang orang pariwisata Bung Ron. Iya, orang pariwisata. Jadi saya mencoba untuk pulang kampung yang pasti saya sudah memiliki bekal tentang destinasi pariwisata yang pasti saya melihat peluang tentang Manggarai Barat ini yang begitu besar, apalagi kita ketahui bahwa Labuan Bajo ditetapkan sebagai salah satu destinasi super prioritas dan juga destinasi super premium. Super premium. Ini luar biasa sekali. Yang pasti saya harus bisa kembali ke kampung, tentunya bisa berinteraksi dengan masyarakat, khususnya anak muda, untuk memulai suatu wadah organisasi yang mungkin di dalamnya kita bisa berbicara tentang visi misi. Dan tentunya kedepannya memiliki program kerja yang bisa bermanfaat, bukan hanya untuk masyarakat yang ada dalam kampung, untuk desa wisata yang ada di Manggarai Barat tentunya. Nah, hal yang menarik yang disampaikan oleh Bung Roni tadi bahwa
Bung Roni lebih fokus ya mengembangkan sesama anak-anak muda, hal-hal kreatif begitu ya. Kira-kira bisa diceritakan kreativitas yang selama ini Bung Roni dedikasikan ya bersama dengan teman-teman pemuda di Desa Cowal yang sekarang itu Ikatan Pemuda Kreatif dan fokus kegiatannya di desa di Kampung Porong Tedeng. Porong Tedeng ya, yang sekarang ada destinasi itu ya, ikonnya. Ya, Bukit Porong. Oke. Boleh diceritakan kreativitas apa yang jadi awalnya saya mencoba untuk mendekati anak muda yang pasti kita ketahui bahwa anak muda di kampung ini sering sekali mereka terlalu beradaptasi dengan hal-hal seperti mabuk. Itu hal yang mungkin sering mereka lakukan di kampung. Kemudian juga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Jadi di situ saya mencoba untuk belajar bagaimana mereka punya aktivitas, kemudian apa yang mereka lakukan di kampung. Kemudian saya mencoba untuk bergabung dengan mereka. Padahal ada aura positif dari mereka untuk mereka merubah kebiasaan mereka. Yang pasti saya mencoba untuk mendekati mereka untuk bisa merubah mindset dengan menciptakan suatu tantangan itu dengan secara nyata. Jadi merubah mindset dengan nyata. Itu kemarin bagaimana Bung Ron merubah mindset yang disampaikan tadi itu jadi hingga pola kehidupan yang mungkin sebelumnya sering mabuk ya, mungkin sebelumnya tidak melakukan sesuatu, tetapi begitu Bung Ron pulang ya mereka melakukan sesuatu bersama Bung Ron. Bagaimana pendekatan di dalamnya itu tentu kita membentuk wadah organisasi. Organisasi ini itu tadi Ikatan Pemuda Kreatif. Jadi di dalamnya kita berbicara tentang bagaimana mereka mengasah skill, pengetahuan, dan sikap, attitude. Jadi ini adalah 3 yang kita prioritaskan di awal untuk organisasi Ikatan Pemuda Kreatif ini. Tentu untuk kreativitas kami di dalamnya kita mencoba untuk adaptasi dengan potensi alam. Yang pasti di Kampung Porong Tedeng itu ada bukit. Jadi bukit itu yang awalnya itu tidak apa-apa, Bung Lei. Jadi di bukit itu awalnya sama sekali tidak tertata, banyak sampah apa segala macam. Tapi saya melihat sesuatu potensi yang nanti bisa dikolaborasikan dengan desa wisata. Tentu potensi itu nanti kita adaptasikan dengan masyarakat. Bagaimana mereka nanti berkolaborasi dengan apa yang nanti kita bisa sampaikan di situ. Kemudian masyarakatnya di situ, Bung Lois. Jadi mereka bingung dengan keberadaan pariwisata. Jadi inovasi yang saya terapkan di awal itu saya mencoba untuk membuat spot foto dengan konsep Instagramable. Di Bukit Porong. Di Bukit Porong ya. Jadi itu ada tulisan love. Jadi tulisan love. Saya mencoba untuk memberi informasi kepada teman-teman bahwa kita harus membuat salah satu spot foto yang bisa membuat orang tertarik untuk datang ke situ. Yang meskipun awalnya tempatnya itu ya masih kotor. Tapi yang pasti dengan adanya love itu nanti sebagai salah satu identitas dari bukit tersebut. Jadi pada saat itu kita belum kasih nama Bukit Porong ini. Jadi masih bukit. Jadi awal kegiatannya saya mencoba berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian masyarakatnya ikut berpartisipasi secara langsung di situ. Dan yang pasti itu membawa hal-hal baik di lingkungan masyarakat tentunya, Bung Louis. Ini luar biasa ya. Tadi Bung Ron, saya apresiasi ya tentunya. Siap. Karena Roni sudah melakukan pendekatan yang cukup menarik ya dengan anak-anak muda, yaitu tadinya membuat ikonik ya, ikonik sebagai selfie spot ya, atau tempat swafoto begitu, dengan membuat satu ikon love begitu. Dan ini menarik ya, karena bagaimanapun saya secara pribadi melihat untuk mengakomodasi atau menyatukan anak-anak muda kita ini cukup berat gitu ya. Tetapi Bung Ron sudah berhasil dan dengan cara itu tadi begitu. Kreativitas dalam konteks pengembangan desa wisata yang Bung Ron lakukan bersama kreativitas muda itu kira-kira apa saja? Sebelumnya Sapunya Kampung itu belum ditetapkan sebagai desa wisata. Belum ditetapkan sebagai desa wisata.
jarak sekitar 10 jarak tempuh. Maksudnya jarak tempuh dari Kampung Porontedeng ke kecamatan sekitar 10 menit. 10 menit. 10 menit. Jadi di Kelurahan Nantal itu sudah ditetapkan sebagai desa wisata. Tapi Kelurahan Nantal itu bukan kelurahannya Roni. Iya, bukan. Jadi kita itu jaraknya sekitar 1 kilo lah dari Golowolu. Jadi kita mencoba memberikan sesuatu yang berbeda. Kemudian dengan membuat suatu inovasi dengan anak muda, yang pasti di situ saya coba memberikan suatu harapan terhadap anak muda itu, yang pasti mereka berusaha untuk berinteraksi bagaimana itu ilmu kepariwisataan. Oke. Nah, kalau saya kemarin sempat kebetulan mengunjungi itu Bukit Porong gitu ya. Itu sangat menarik tentunya begitu ya. Menarik. Dan memiliki pemandangan yang menawarkan panorama lanskap yang cukup indah begitu Bung Roni. Nah, ini saya masih penasaran bagaimana Bung Roni bisa kalau tadi hanya omong tentang orang muda begitu, mengakomodir orang muda ini, menyatukan dalam satu wadah Ikatan Pemuda Kreatif begitu. Lalu bagaimana pendekatan Ron terhadap orang-orang tua yang ada di atas sehingga ikut dalam atau berpartisipasi dalam kegiatan itu? Seperti yang tadi saya bilang, memang cukup sulit ya. Bagaimana kita merubah mindset mereka untuk bisa beradaptasi, menghubungkan pariwisata dengan pengembangan masyarakat yang sekarang. Jadi yang pasti masyarakat di sana itu masih bisa dibilang 10% keterlibatan mereka dalam kegiatan yang saya buat di kampung. Tapi itu bukan suatu pertanda bahwa saya tidak bisa berjuang untuk kedepannya. Tapi saya sering menerapkan konsep CBT di dalam program yang saya buat. Tentunya konsep CBT di sini masyarakat mengambil alih penuh terkait dengan bagaimana mereka memberi tanggapan terhadap pariwisata itu sendiri, kemudian inovasi atau aktivitas yang akan mereka lakukan untuk bergabung di dalam pariwisata itu sendiri. Jadi saya mencoba mendekati mereka dengan banyak hal, dan selalu kunci utamanya adalah bagaimana kita melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat ini tentu merespon suatu perubahan, Bung Lis. Merespon suatu perubahan di mana masyarakat kita di atas itu mungkin mereka tidak terlalu tahu tentang pariwisata. Jadi saya mencoba untuk memberikan gagasan tentang ilmu kepariwisataan kepada mereka, dan mereka tanggapannya sangat luar biasa. Jadi mereka hampir semua orang di Kampung Porontedeng itu masyarakat masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Kepemudaan Ikatan Pemuda Kreatif ini. Luar biasa. Luar biasa ya. Nah, sebelum kita lanjut Bung Ron, saya ingin mau memastikan apa yang mendasari Roni sendiri hingga turun di kampung mengabdi begitu, padahal kebanyakan orang muda begitu selesai kuliah begitu, setelah memiliki kemampuan atau keterampilan itu bertarungnya di kota, mencari kerja dan lain sebagainya. Nah, saya ingin sekali mendapatkan alasan yang mendasar dari Bung Ron sendiri sampai dedikasinya di kampung bukan di kota. Ini awalnya memang gara-gara COVID-19 nih, Bung Lutz. Oke. Jadi selama saya di Bali pernah kerja di hotel. Jadi saya diistirahatkan, kemudian kembali ke kampung. Jadi untuk kembali ke kota juga sangat tidak mungkin. Karena kita ketahui bahwa semua hotel itu ditutup. Kemudian saya berpikir bahwa bagaimana saya mencoba untuk membuka sebuah wadah organisasi yang bisa beredukasi, mengedukasi yang lain. Beredukasi baik itu terhadap anak muda maupun masyarakatnya, Bung Luis. Jadi pada dasarnya saya ingin apa yang saya sudah dapatkan waktu saya kuliah, kemudian juga pengalaman waktu saya ikut organisasi. Jadi saya pernah ikut organisasi Himpunan Mahasiswa Pariwisata Bali. Oh, yang di Bali. Iya, yang di Bali. Jadi saya mendapatkan pengalaman di situ. Tentu banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Nanti yang pasti itu yang akan menjadi bekal di saat saya pulang, Bung Lis. Jadi yang paling utama adalah bagaimana saya bisa memberikan gambaran terhadap anak muda di kampung bahwa kita harus belajar untuk bisa membaca peluang. Bahwa pariwisata ini sekarang itu sudah sangat multisektor. Jadi yang pasti pariwisata itu multisektor,
banyak sekali hal-hal yang akan digerakkan, baik itu sektor pertanian, jadi perkebunan dan lain-lain juga. Jadi di sini yang pasti nantinya masyarakat ikut juga berpartisipasi, itu pariwisata lokal yang berbasis desa wisata. Pariwisata lokal yang berbasis desa wisata. Okay. Dan di situ saya mencoba untuk membuat suatu organisasi tadi, tentunya memiliki visi misi yang pasti menjemput program yang nantinya akan diciptakan oleh pemerintah. Dan yang pasti sekarang desa wisata sudah menjadi salah satu tren wisata sekarang, karena kita ketahui bahwa kebanyakan orang berwisata itu tidak mau di tempat yang ramai. Jadi tentunya di Labuan Bajo ini masih kurang desa wisata. Dan untuk hal itu saya mencoba untuk mendekati masyarakat, terutama anak mudanya, untuk bisa membaca peluang bahwa nekalong atau lonto, lonto atau long. Itu adalah salah satu kalimat yang membuat saya termotivasi. Itu kalimat yang disampaikan oleh Bapak Kadis, Bapak Gusti, ya. Jadi itu disampaikan sangat bermakna buat saya sendiri, Bung Les. Ya, ini luar biasa ya, dasar refleksi yang Bung Ron bangun tadi, melihat ada potensi mungkin ya. Sudah itu ada pasar ya. Ada demand, ada permintaan pasar. Tentu dalam hal ini ya pasar ekowisata begitu ya. Sehingga memutuskan Roni selain disebabkan oleh corona begitu, juga didasari oleh ada keterampilan dengan mengikuti beberapa komunitas sebelumnya waktu kuliah di Bali ya. Nah sekarang itu yang di atas sekarang di Bukit Porong itu program yang Bung Roni sendiri kembangkan bersama komunitas, dalam hal ini pemuda kreatif tadi itu, kreativitas apa selain tadi itu buat untuk foto selfie begitu? Jadi pada dasarnya tentu kita harus ketahui dulu bagaimana nantinya kita membentuk sebuah strategi yang memang bisa berkelanjutan, sustainable. Jadi ini merupakan suatu hal yang perlu kita ketahui bahwa apa yang kami lakukan selama ini seperti strategi yang diterapkan oleh Kementerian Pariwisata, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, Bung Luis. Jadi ini tiga hal yang kita terapkan tapi berbasis desa wisata. Jadi awalnya kita mencoba untuk inovasi dan juga adaptasi. Dan dua hal ini kita fokus itu kerja sekitar 6 bulan, Bung Luis. Jadi 6 bulan sampai bulan akhir tahun kemarin itu kita dapat perhatian khusus dari pemerintah Manggarai Barat, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi mereka mengadakan kegiatan sosialisasi CHSE dan Gerakan Bisa, Bung Lois. Jadi itu lokasi kegiatannya di atas. Itu lokasi kegiatannya di Bukit Porong. Di Bukit Porong. Iya, itu kegiatannya selama 2 hari. Jadi di situ yang menjadi narasumber sendiri itu adalah Pak Kadis dan juga beberapa kepala bidang lainnya. Jadi yang pasti dengan kehadiran dari Pemda sendiri, terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, tentu memberi dampak terhadap masyarakatnya, bahwa padahal apa yang mereka perjuangkan selama ini, inovasi, adaptasi, bisa menjadi suatu hal yang baru terhadap masyarakat itu sendiri. Tentunya untuk kedepannya apa yang saya lakukan sekarang ini terbentuklah salah satu wadah Pokdarwis, Bung Lois. Pokdarwis, luar biasa. Itu apa namanya Pokdarwis itu? Kelompok Sadar Wisata Bukit Porong. Bukit Porong ya. Jadi kita kasih nama ikonnya Bukit Porong. Jadi kelompok Sadar Wisata ini merupakan salah satu organisasi yang mungkin nantinya kita bisa bekerja sama. Bekerja sama dengan pemuda kreatif. Di sini bekerja sama bukan hanya dengan organisasi pemuda kreatif, tapi organisasi Pokdarwis ini adalah salah satu organisasi yang nantinya kita buka link kerjasama dengan Pemda, kemudian juga lembaga pendidikan. Di sini juga kita kerjasama dengan LSM dan juga pelaku-pelaku pariwisata. Yang pasti di sini kita akan bekerjasama bagaimana produk yang kami ciptakan di Bukit Porong nantinya, yang pasti bisa ditawarkan kepada wisatawan. Tapi yang pada intinya saat ini kita belum bisa
menjual produk, tapi kita masih beradaptasi dengan produk yang kita miliki. Contohnya produk yang saat ini, tentunya ini adalah program dari Pok Darwis. Jadi produknya ini kita lebih fokus ke kuliner. Kuliner khas, Bung Lois. Ya. Oke, kuliner khas. Ya. Ini kuliner khas Manggarai umumnya atau kuliner khas Porong? Iya, jadi yang pasti kuliner khas Manggarai itu sama semuanya. Oke, ya. Tapi nanti mungkin dengan produk dengan brand produk yang ada di Bukit Porong itu mungkin semua jenis makanan yang akan kita tawarkan kepada wisatawan dengan brand Bukit Porong itu sendiri. Dan salah satunya itu adalah kopi Arabica dan Robusta Manggarai. Dan itu kemarin baru saya coba cari brand-brandnya itu, yang saya temukan kopi Cemai Bukit. Kopi Cemai Bukit, ya, itu salah satu yang di brand dari kopi itu. Brand dari itu mengidentitaskan keberadaan dari produk Bukit, produk kemudian yang ada di Bukit Porong itu sendiri. Baik. Salah satunya tadi adalah kopi, ya. Kopi. Bung Roni luar biasa sekali ya, sudah berhasil ya mengembangkan komunitas berbasis komunitas pariwisata berbasis masyarakat di Desa Porong, di Desa Coal gitu. Desa Coal. Tepatnya di Bukit Porong ya, Kampung Coal itu ya. Iya, Kampung Coal. Dan juga telah berhasil melahirkan ya beberapa inovasi, dalam hal ini sudah menjadi produk ya. Jadi di sini produknya Bung Lois, tadi itu kopi ya. Kopi. Jadi di sini Bung Lois yang pasti di dalam Pok Darwis ini kita memiliki program masing-masing kelompok kerja. Nah Bung Ron, sebelum kita lanjut, ini Bung Ron